Sahabat Fresh Juice, sesaat lagi kita akan mendengarkan Fresh Juice Sabtu 19 Agustus 2023 bersama Bapak Warindra dari Yogyakarta. Selamat mendengarkan. Sahabat Fresh Juice berkah dalam. Berjumpa kembali dengan saya Warindra dari Yogyakarta. Semoga semua sehat dan berbahagia hari ini. Marilah kita dengarkan sabda Tuhan Sabtu 19 Agustus 2023. Inilah Injil suci Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Matius. Yesus memberkati anak-anak. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia meletakkan tangannya atas mereka dan mendoakan mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Tetapi Yesus berkata, "Biarkanlah anak-anak itu, janganlah menghalang-halangi mereka datang kepadaku. Sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan surga." Lalu ia meletakkan tangannya atas mereka dan kemudian ia berangkat dari situ. Demikianlah sabda Tuhan. Sahabat Fresh Juice terkasih, di paroki kami kegiatan Bina Iman diasuh oleh para OMK pendamping yang kreatif. Mereka menyampaikan tema misa tiap minggunya melalui cerita dan kegiatan yang disukai oleh anak-anak. Banyak pesertanya. Tapi saya tidak pernah mengikutkan anak-anak kami pada waktu itu. Alasan kami lebih penting anak-anak ikut merayakan Ekaristi di dalam gereja bersama kami daripada ikut kegiatan Bina Iman anak di aula. Maklum, kegiatan tersebut dilaksanakan bertepatan jam Ekaristi mulai. Kemudian saat setelah komuni, anak-anak dibariskan masuk gereja untuk menerima berkat di dahi. Entah keputusan itu muncul dari bidang pewartaan atau liturgi. Ada yang bilang, biar misanya tidak terganggu oleh riuhnya anak-anak. Maka saat orang tua Ekaristi, anak-anak beracara di aula. Rupanya anak yang tentu istimewa bagi orang tuanya, bagi orang lain belum tentu. Malah bisa jadi dianggap mengganggu. Saya jadi ingat, sedemikian pentingnya kehadiran seorang anak bagi pasangan suami istri. Sampai-sampai mereka berupaya dengan segala cara untuk mendapatkan anak. Sepulang reuni dengan teman-teman SMA-nya, istri saya bercerita tentang temannya. Dulu setelah menikah bertahun-tahun tidak dikaruniai anak, ia menjalani program bayi tabung. Kini anaknya itu telah tumbuh besar. Saya masih ingat perbincangan kami waktu itu. Saya berkomentar, beruntunglah orang yang tidak tahu. Istri saya merasa komentar saya aneh. Saya tidak mau masuk dalam diskusi moral bayi tabung. Sebagaimana dulu seru dalam diskusi di kelas waktu masih kuliah di FTW. Tapi saya juga tidak tega untuk mengatakan itu dilarang gereja. Saya hanya mengutip Humanae Vitae artikel 12 dari Bapa Suci Paulus ke-6. Ungkapan cinta khas
suami istri adalah persetubuhan. Salah satu cirinya adalah subur, artinya terbuka terhadap keturunan. Itulah hukum kodratinya. Hubungan intim suami istri menunjuk kepada panggilan terhadap keturunan. Itulah panggilan luhur manusia untuk menjadi orang tua. Kami yakin bahwa orang-orang di zaman ini mampu secara khusus mengerti betapa doktrin ini sungguh selaras dengan akal budi manusia. Kami yakin, kata Bapak Suci, ternyata keyakinan itu keliru. Ada orang Katolik yang melawan hukum kodrat tersebut. Tapi bukankah manusia yang berusaha dengan bayi tabung itu juga sesuai dengan kodratnya sebagai makhluk berakal budi? Sanggah istri saya. Diskusi lagi, melelahkan. Saya lalu kutipkan ensiklik Evangelium Vitae artikel 14 dari Bapak Suci Yohanes Paulus II. Bermacam teknik reproduksi buatan seperti bayi tabung yang seolah tampak mendukung kehidupan dan sering dilakukan untuk maksud demikian, sesungguhnya membuka pintu ancaman terhadap kehidupan. Paus menunjuk bukan hanya hal itu memisahkan prokreasi dari konteks persetubuhan, tetapi juga tidak bisa diterima moral karena adanya unsur abortif atau pembunuhan sel telur yang sudah dibuahi tetapi tidak lolos seleksi untuk ditanam dalam rahim. Sudahlah. Intinya saya kembali ke pernyataan awal, beruntunglah orang yang tidak tahu. Ia bisa mengambil keputusan tanpa beban moral. Hal sebaliknya terjadi saat saya awalnya berbincang-bincang ringan dengan teman sampai ia curhat, tidak ingin punya anak lagi karena anaknya sudah 3. Ia memasang alat KB berupa spiral dalam rahimnya. Seperti orang polos, saya nyeletuk. Bukankah itu abortif? Kamu tega membunuh anakmu? Bukankah kehidupan harus dihargai sejak terjadinya pembuahan? Dampaknya luar biasa. Wajahnya jadi pucat. Ia merasa berdosa. Saya merasa cara penyampaian saya tidak bijak. Ekspresi wajahnya itu masih terbayang di benak saya sampai sekarang. Bagaimanapun kehadiran anak itu wujud kepercayaan Tuhan pada kita. Tuhan percaya pada kita untuk mengambil bagian dalam karya ciptanya sebagai Sang Pencipta. Karenanya kita mesti mengemban amanat gereja menjadi pendidik pertama, terutama dan tak tergantikan bagi anak-anak kita. Dengan tegas dinyatakan oleh Yesus dalam bacaan hari ini, anak-anak mesti mendapat prioritas utama. Merekalah ciptaan yang paling dekat dengan penciptanya. Syukurlah jam pelaksanaan Bina Iman di paroki kami saat ini sudah diubah. Anak-anak bisa merayakan Ekaristi bersama orang tuanya. Mungkin pelaksanaan itu diubah setelah mendengarkan teguran Yesus. Biarkanlah anak-anak itu, janganlah menghalang-halangi mereka datang kepadaku. Sahabat Fresh Juice,
Jangan sia-siakan kepercayaan Tuhan pada kita mengantarkan anak-anak datang padanya. Amin. Berkah dalam. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Sabtu 19 Agustus 2023. Terima kasih kepada Bapak Warindra untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan salam Fresh Juice.